Hai para pecinta olahraga, senang sekali Suara Madinah kembali hadir menjumpai kalian semua dalam bincang olahraga. Selama 60 menit ke depan kita akan membahas terkait tema yang pastinya begitu menarik, yaitu menembak road to Olympic. Seperti yang kita ketahui, ajang Olimpiade musim panas 2024 akan berlangsung di Paris, Perancis, dan ada 29 atlet yang diikut sertakan dari perwakilan Indonesia menuju Olimpiade Paris 2024. Nah, kita akan membahasnya karena ada salah satu cabang olahraga yang juga menurunkan satu atletnya pada kesempatan Olimpiade 2024 kali ini. Nah, salah satunya yaitu adalah cabang menembak. Dan kita akan membahasnya sejauh ini persiapannya sudah seperti apa dan bagaimana sebenarnya peningkatan atau perkembangan dari olahraga atau cabang menembak ini yang ada di Indonesia. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di sini, yaitu adalah Ketua Umum PB Perbakin, Letjen TNI Purnawirawan Bapak Joni Supriyanto. Halo Pak Joni. Salam sehat hari ini Pak. Salam olahraga. Terima kasih sudah hadir Pak dalam bincang olahraga dan juga ditemani oleh Ketua Harian PB Perbakin yaitu Bapak Siswanto. Halo Pak Siswanto, salam sehat hari ini. Salam olahraga. Terima kasih sudah hadir Bapak-bapak walaupun memang nampaknya ini menuju Olimpiade sudah tinggal beberapa pekan lagi Pak. Persiapan kayaknya sudah semakin matang, apalagi bukan hanya Olimpiade tapi juga banyak sekali multi-event yang akan berlangsung di nasional maupun internasional. Nah, tapi sebelum kita membahas terkait hal apa yang mungkin saat ini sedang difokuskan menuju Olimpiade 2024, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Joni. Pak Joni, ini selaku Ketua Umum PB Perbakin, memang kita melihat bagaimana perkembangan prestasi dari Perbakin ini khususnya di cabang menembak begitu drastis sekali Pak. Apa yang memang dijalani dan juga difokuskan sejauh ini melihat perkembangan dari menembak? Jadi dalam rangka pembinaan atlet ya, kami ada satu moto yang mungkin perlu diikuti, latihan terbaik itu bertanding. Jadi yang paling penting kita membuat jadwal pertandingan yang jelas, jadwal lomba ya. Jadi Perbakin membuat jadwal lomba setiap bulan. Setiap bulan kita mengadakan lomba. Dari hasil lomba-lomba tersebut, kita mampu melihat bagaimana daerah, bagaimana klub untuk melakukan latihan. Jadi atlet-atlet yang memiliki potensi ya, potensi dan nilai skor baik, itu kita tarik ke pusat, ke Jakarta dalam artian untuk diadakan pemusatan latihan. Jadi pemusatan latihan kita ada di Senayan dan ada di Cikupa untuk trap. Jadi itu adalah pemusatan latihan nasional untuk cabang olahraga menembak. Jadi memang bisa dikatakan fokus dengan latihan ya Pak ya, yang dilakukan oleh atlet yang baru maupun yang memang katakanlah sudah senior gitu. Nah, tapi Pak Siswanto sebagai Ketua Harian berarti kan melihat bagaimana keseharian mereka nih Pak, para atlet dengan melihat progres dari mereka. Bagaimana sejauh ini? Jadi begini, sejak beliau terpilih sebagai ketua umum, itu beliau punya kebijakan di mana atlet-atlet yang level atas itu kita bina, kita ambil ke Perbakin. Hal ini memudahkan supaya memonitor siapa-siapa yang terbaik itu. Nah, dengan cara itulah maka kemudian digembleng oleh program beliau yang disampaikan tadi, tiap bulan ada pertandingan-pertandingan itu, sehingga kelihatan sekali siapa yang menonjol gitu loh. Dan waktu pembinaan yang disampaikan oleh beliau, kebijaksanaan beliau yang disampaikan waktu itu tidak terbatas waktu. Dan semuanya tidur di Perbakin, dibuatkan mes sama beliaunya, dibiayain pelurunya, dan makannya disiapkan di itu, dan bahkan sekarang beliau bikin dapur di situ. Nah, ya ini yang membuat suatu terobosan beliau yang sangat luar biasa untuk
Baik. Jadi ketua umum provinsi. Dengan kebijakan yang baru, terobosan yang baru, memang sebenarnya Pak hasil evaluasi yang sebelumnya seperti apa sih melihat sekarang benar-benar begitu digencar? Jadi menembak ini kan olahraga yang sangat sangat fair play ya. Fair play dalam artian siapa yang skornya terbaik, dia yang mewakili kita. Kemudian dalam setiap lomba tersebut kan kita bisa tahu atlet mana sebetulnya yang berpotensi untuk menjadi baik atau atlet mana yang stuck pada skor-skor tertentu. Itu tugasnya pelatih. Itu tugas pelatih melihat ini mesti ditreatment seperti apa sehingga atlet yang stuck itu bisa meningkat. Itu tugasnya pelatih. Dan kami tidak bisa kita tidak bisa mencampuri program apa yang pelatih lakukan. Sehingga saya sebagai ketua umum, saya lihatnya skor kamu kurang baik, ya kan? Karena di ukuran kita itu targetnya itu skor Olimpiade, ya. Jadi di lapangan tembak saya itu ada saya pasang itu skor Olimpiade, kemudian skor Asian Games. Jadi setiap hari atlet melihatnya bagaimana skor saya dihadapkan dengan dua itu. Jadi dia tidak bertanding dengan diri sendiri, ya. Pantas tidak saya untuk bermain di level Asia, ya sudah cukup belum saya untuk bermain di level Olimpiade. Dan tadi yang sampaikan bahwa untuk Olimpiade itu sama cabang-cabang olahraga lain bahwa kita adalah berebut kuota. Jadi untuk memperebutkan kuota itu memang harus banyak tempat, ya, banyak tempat kejuaraan yang kita ikuti sehingga atlet kita bisa ikut di dalam Olimpiade. Baik, jadi memang tidak mudah juga ya Pak untuk bisa meloloskan atlet menuju Olimpiade, butuh dengan berbagai strategi dan terobosan yang memang kala ini juga disampaikan oleh Pak Joni selaku Ketua Umum. Nah nanti kita akan lanjutkan kembali usai jeda, tapi nanti saya juga ingin bertanya kepada Pak Siswanto. Pak Siswanto, memang banyak sekali hal yang harus dilakukan, misalnya adalah strategi dari para atlet dalam persaingan dunia gitu ya Pak ya. Tapi usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Menembak Road to Olympic 2024 masih kita bahas bersama dengan Ketua Umum PB Perbakin dan juga Ketua Harian PB Perbakin. Nah, tadi saya sempat Pak Sis ingin bertanya terkait dengan strategi yang dilakukan untuk atlet-atlet kita yang nantinya akan berjuang. Mungkin bukan hanya momen Olimpiade saja ya Pak ya, tapi juga dalam momen misalnya di nasional juga ataupun multi event kejuaraan Asia lainnya. Ini kalau kita bicara tentara tuh Pak, itu paling gampang. Jadi beliau hanya pesannya satu waktu beliau jadi ketua pertama kali. Mas satu aja kita jadi juara dunia cukup. Jadi dengan petunjuk beliau seperti itu, maka saya harus bisa membuat suatu program sedemikian rupa, membuat satu trik-trik bagaimana bisa mengatur pembinaan itu supaya apa yang keinginan beliau itu bisa tercapai dengan baik. Dan beliau satu-satunya, saya termasuk orang yang paling banyak mengikuti namanya pengurus Mbak, namanya pengurus waktu pengurus apa saya sudah pengurus dari sekian tahun itu. Dan beliau satu-satunya beliau yang sangat concern betul gitu loh. Jadi kalau ada atlet yang memang kekurangan senjata apa ya harus senjata itu yang diperbaiki. Kekurangan masalah perlengkapan itu harus dikuasai. Sehingga dengan demikian maka saya akan malu sama sekali kalau memang sesuatu seperti itu apa yang disampaikan oleh dituruti oleh beliau itu saya nggak bisa menjabarkan itu aja. Sehingga pelatihan, program-program itu saya buat sedemikian rupa dan saya selalu laporkan ke beliau dan bahkan beliau malah lebih hafal dari saya gitu loh. Ini rekornya berapa, malah beliau lebih hafal dari saya itu. Jadi memang benar sih Pak harus benar-benar bisa fokus gitu ya, nggak sembarangan nih, apalagi terkait dengan prestasi. Nah kembali lagi ke Pak Ketum, memang dengan kehadiran Pak Ketum di PB Perbakin tentu memiliki banyak sekali perubahan dan juga banyak hal yang nampaknya
sebelumnya belum terfikirkan gitu ya Pak ya, tapi akhirnya punya langkah baru dan juga terobosan baru. Nah, apa sih Pak sebenarnya menjadi tujuan Bapak sendiri melihat Perbakin yang sejauh ini semakin meningkat? Jadi karena kita latar belakangnya militer, ya, olahraga menembak di Indonesia itu untuk bidang militer kita selalu juara di militer. Kenapa di olahraga sipil kita tidak menang? Ya kan? Sederhana. Jadi kalau di militer itu lombanya tahapannya jelas. Ada lomba tingkat satuan, ada lomba tingkat kotama, kemudian ada lomba tingkat markas besar angkatan, kemudian ada lomba di tingkat markas besar TNI. Setelah itu baru kita ikut PAID internasional. Nah, jadi itu saja yang harus dicontoh. Jadi ada lomba di tingkat kabupaten, ada lomba di tingkat provinsi, ada lomba di tingkat pusat. Nah, jadwalnya harus baik dan jangan tabrakan, ya kan? Jadi kita sederhana sebetulnya, kita melihat bagaimana contoh sepak bola, bagaimana Piala Eropa main, bagaimana Liga Champions bermain, bagaimana nggak tabrakan kan, nggak tabrakan. Jadi atlet bisa main di sini, memberikan kesempatan dia untuk berlomba. Karena setiap atlet yang latihan itu pengen jadi juara, apapun eventnya, ya, apapun eventnya dia ingin jadi juara. Dan apa yang sampaikan tadi, latihan terbaik adalah bertanding, karena pada saat kita sudah menentukan jadwal lomba, pasti atlet yang biasanya tidak latihan dia, ya, untuk mengikuti lomba. Nah, jadi semakin sering kita mengadakan lomba, artinya kesempatan dia berlatih semakin baik. Baik. Kemudian berikutnya, menyederhanakan birokrasi. Jadi cabang olahraga ini dilihat orang karena atletnya juara. Jadi jangan dibalik, ya. Kalau atletnya juara, caburnya dilihat. Ya, jadi kalau atletnya tidak juara, nggak akan lihat kita, gitu loh. Ya, orang berbondong-bondong melihat Perbakin karena kita berhasil dapat medali emas di Asian Games yang sudah sekian puluh tahun nggak dapat. Jadi karena atletnya dapat emas, ya Pak ya, lama sekali. Karena atletnya dapat juara, kita dilihat orang, oh sekarang Perbakin seperti ini. Jadi masih keliru kalau orang melihat olahraga itu yang dilihat pengurusnya, oh ini ketuanya siapa, oh, keliru, ya. Jadi kok atletnya, makanya harapan saya di Olimpiade ini kita bisa berbicara sehingga banyak orang-orang baru yang ingin bergabung di menembak. Karena semakin banyak yang bergabung di menembak, otomatis pilihan kita makin banyak. Baik, nah berarti menuju Olimpiade ini apa saja sih Pak yang mungkin harus diperhatikan oleh atlet, apalagi ada satu yang lolos nih atlet dari cabang menembak, yaitu Fatur Gustavian ya. Lolos ini kan berarti menjadi awal juga Pak, kesempatan untuk cabang menembak ini semakin dikenal di dunia bahkan, bukan nasional saja. Nah, bagaimana, apakah ada hal yang harus diperhatikan untuk atlet itu sendiri Pak? Jadi untuk lolos saja kita sudah bersyukur, ya kan? Sudah bersyukur. Jadi kita lolos kemarin, kita sebagai tuan rumah, ya, Asia Rifle Pistol Champion di Jakarta. Kemudian kita mampu meloloskan hanya satu Olimpiade. Dan kebetulan hari ini atletnya sedang ikut berlomba di Hongaria dalam rangka untuk persiapan di Paris. Jadi setelah kejuaraan di Hongaria, dia akan melaksanakan training camp di sana, kemudian akan langsung berangkat dari Hongaria menuju Paris. Jadi dia tidak ikut berangkat bersama-sama dengan kontingen yang lain dari Jakarta. Oke, jadi sayang banget ya Fatur tidak bergabung bersama kita nih, harusnya bisa berbincang bareng juga nih terkait dengan persiapan gitu. Ternyata memang masih banyak banget event yang diikuti ya Pak ya sebelum nantinya akan menuju ke Olimpiade Paris. Baik, kembali ke Pak Sis memang bagaimana kesempatan dari Fatur ini adalah satu-satunya yang memang lolos Pak. Tapi kan balik lagi benar, ini baru awal sebenarnya. Awal, dan memang kesempatan ini nantinya menjadi contoh untuk kedepannya. Nah, tapi kalau melihat peta kekuatan dari Indonesia Pak dalam ajang dunia seperti Olimpiade ini, bagaimana Bapak lihat? Ya, sebenarnya kita bukan baru sekali ini Pak lolos Olimpiade dapat Oh ya, kuota. lolos yang kedua ya? Yang kedua, yang pertama kali waktu Vika di Jepang dulu. Ya, waktu itu kemudian baru sekarang dapat lagi yang Fatur ini, itu yang di Paris ini. Ya sebenarnya faktor-faktor yang kita harus perhatikan di situ adalah
tidak hanya sekedar latihan teknis saja gitu Pak. Ya, ketua umum kami ini sudah menyewa pelatih itu dari Korea itu 2 orang, dari Iran 1 orang, dari India 1 orang, dan bahkan mau datang lagi satu dari Ukraina. Nah ini dengan harapan bahwa atlet-atlet yang sudah kita bina ini bisa mempunyai satu keyakinan bahwa teknik yang dikuasai itu sebenarnya sudah bisa gitu dilanjut gitu. Hanya persoalan yang sering terjadi adalah bagaimana merubah mindset mereka gitu. Ada satu saat pada saat mereka latihan tuh mentok di situ, nggak bisa naik gitu. Nah itu diperlukan satu pelatih yang bisa membuka dia, mindsetnya dibuka untuk latihan biar sampai di situ. Nah ini yang memang memerlukan satu apa namanya pelajaran yang khusus, ada melakukan satu langkah-langkah yang terus-menerus dilakukan itu, dan bahkan beliau juga sekarang punya apa namanya tenaga ahli mengenai psikologi, ada latihan mental juga ada, yang mereka setiap saat bisa arti itu bisa konsultasi gitu, bisa dipanggil tiap model, tiap malam tidur di situ juga. Baik, jadi memang bukan hanya fokus pada latihannya saja, tapi mental health-nya ini juga harus dilihat gitu, bagaimana progres dari si atlet itu sendiri. Nanti kita akan kembali usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bincang Olahraga. Nah, saya juga ingin bertanya, memang untuk menuju ke ajang Olimpiade 2024, walaupun memang sempat cabang menembak ini juga menurunkan 1 perwakilan dari Indonesia pada Olimpiade Tokyo, dan kali ini kembali lolos 1 lagi. Tidak apa-apa ya Pak ya, karena memang itu akan berproses untuk selanjutnya. Ini sebenarnya suatu pencapaian yang luar biasa, tapi Pak memang kan punya tantangan tersendiri nih untuk Perbakin apabila memang Olimpiade ini nanti sudah terlewat, bukan hanya berhenti di situ saja, tapi juga nanti ada event lainnya lagi, lalu juga Olimpiade yang selanjutnya. Nah ini langkah Bapak selaku ketum, pastikan dilihat juga nih Pak, pembinaan dari usia dini, lalu juga pembinaan yang ada di daerah-daerah, kan tidak menutup kemungkinan juga ya, justru yang di daerah-daerah bahkan bisa punya kualitas yang baik juga dari atletnya. Bagaimana Pak tanggapannya? Saya sering sampaikan sama pengurus yang ada di provinsi bahwa PB Perbakin itu tidak punya atlet. Atlet yang ada di PB Perbakin itu semua atletnya provinsi dan klub. Jadi jangan salah, jadi pembinaan yang kita lakukan di Buta itu kita membina atletnya daerah. Seperti hari ini ada kejuaraan Kapolri Cup. Mereka hadir atas nama provinsi-provinsi. Mereka hadir atas nama klub-klub, bukan atas nama kita. Dari kejuaraan yang kita buat itu, tugas saya melihatlah siapa yang paling bagus untuk direkrut menjadi atlet nasional. Gitu. Kemudian sampaikan tadi bahwa perebutan kuota Olimpiade itu selalu ada di beberapa negara, dan dalam 1 kali berlomba itu biasanya hanya 2 kuota dalam 1 nomor dalam 1 negara. Seperti kemarin Januari kita sebagai tuan rumah perebutan kuota Olimpiade Jakarta khusus untuk Asia, ada 16 kuota yang diperebutkan di Jakarta dari 8 nomor. Dan kita bersyukur kita dapat 1 kuota di Jakarta kemarin sebagai tuan rumah. Baik, nah berarti juga menjadi PR lagi nih untuk Perbakin bisa menambah lagi untuk atlet-atlet, karena kita melihat juga untuk penataan atau pembinaan usia dininya juga sudah mulai digencarkan gitu ya Pak ya. Nah kalau Pak Siswanto, ini kan memang menuju Olimpiade 2024 kan tidak mudah ya Pak ya, prosesnya begitu panjang. Mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana proses kualifikasi Olimpiade 2024 kemarin? Ya. Itu tadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa prosesnya memang tidak sesederhana yang disampaikan. Makanya begitu ketum terpilih itu langsung membuat satu program yang namanya
pembinaan latihan itu sepanjang tahun. Nah, dari situ kelihatan sekali bahwa beliau akan diadu tiap bulannya itu kelihatan sekali siapa yang menonjol. Siapa yang menonjol dan siapa yang tidak terkalahkan di situ. Nah, bukan berarti dia terkalahkan di Indonesia saja, tapi di tryout pun juga dia harus mempunyai rekor yang bagus. Sehingga dia punya poin-poin pada saat pertandingan di luar itu. Nah, poin-poin itulah nanti yang dinilai dan kebetulan pada saat terakhir kemarin di sini dia dapat untuk kuota 1 orang itu. Seperti itu. Jadi, nah, terobosan lain yang dibuat oleh Ketum sekarang adalah Akademi Menembak. Mungkin dalam belum bisa, Akademi Menembak itu dari mulai SMP sampai SMA. SMP sampai SMA. Nah, ini kita juga menjaring pada 2026 nanti ada Youth Olympic. Nah, itu diharapkan juga bisa seperti itu, bisa masuk di sana. Itu harapan beliau itu. Oke, jadi ya benar nih harus ada nilai dan capaian juga nih dari untuk atlet-atlet muda. Jadi mereka juga merasa bangga dan juga ingin terus mengejar poin agar bisa mendapatkan tiket nih menuju ke nasional maupun internasional. Nah, kembali lagi Pak Ketum, memang kan juga butuh tantangan nih Pak. Tantangan yang memang selama ini dihadapi Pak untuk bisa berbicara kan bukan hanya prestasi saja, tapi bagaimana mereka juga benar-benar nyaman pada cabang menembak ini, bisa terus fokus melakukan latihan dan tryout di beberapa negara-negara itu kan juga mereka lakukan gitu Pak sejauh ini. Bagaimana nih Pak tantangannya juga? Tugas kita bagaimana membuat atlet itu senyaman mungkin. Karena memang menembak itu olahraga mindset. Pada saat mindsetnya nggak bagus, menembaknya nggak bagus. Jadi menembak itu musuhnya diri sendiri bukan orang lain. Pada saat dia mampu memfokuskan dirinya dengan baik pada saat lomba, adalah pemenangnya. Jadi skor yang dicapai pada kejuaraan apapun, baik itu Asia maupun Olimpiade, itu skor-skor itu sering kita dapatkan pada saat berlatih. Artinya secara teknik menembaknya kita sudah dapat. Ya, nah, bagaimana mental bertempurnya? Nah, mental bertempurnya, ya makanya tugas kami itulah membuat lomba tiap bulan, kita kasih kesempatan dia ikut tryout ke luar negeri, ya kan? Sehingga dia terbiasa berhadapan dengan atlet-atlet yang kelas dunia. Jadi yang penting bagaimana kita membuat mental bertanding dia baik. Itu tugas yang tidak gampang. Nah, apakah memang dengan mental bertanding dari Fatur yang memang menjadi salah satu atlet yang lolos itu juga sudah terlihat cukup baik Pak sejauh ini, Pak Sis? Ya sejauh ini memang dia paling baik di Indonesia. Mudah-mudahan dia bisa. Jadi gini, Mbak, kami berharap Fatur ini kan kadang-kadang latihan itu bisa mencapai nilai yang bagus sejajar dengan juara-juara dunia itu. Kalau pada saat pertandingan nanti dia ada keberuntungan di situ dan dia bisa masuk final, itu ada kemungkinan. Karena Fatur ini secara mental dia bagus untuk ikut finalnya itu. Nah, harapan kami di situ. Dia masuk final aja dulu, maka itu yang bagus. Maka seringkali orang-orang nggak percaya, oh kamu harus masuk final. Ya kita dari final itu 0 lagi gitu, jadi 0 lagi di pertandingan lagi, 0 lagi. Baik, setidaknya sampai ke final itu sudah benar-benar target juga ya Pak ya dari PB Perbakir gitu. Oke, kita akan kembali usai jeda dulu sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga. Ya, kembali lagi dalam Bincang Olahraga, kita masih membahas terkait dengan menembak Road to Olympic 2024 dan kita juga masih membahasnya bersama dengan Ketua Umum PB Perbakin bersama juga dengan Ketua Harian PB Perbakin. Nah, ini kita melihat bagaimana kesempatan salah satu cabang olahraga menembak ini punya peluang menuju Olimpiade 2024. Namun memang bukan hanya berbicara tentang Olimpiade saja, tapi masih banyak sekali event-event lainnya. Nah, cuma Pak, apa yang memang menjadi rencana Pak Ketum sendiri nih
untuk bisa mengembangkan kembali, bukan hanya mengenalkan atau katakanlah mempublikasikan itu saja Pak di nasional, tapi juga harus bisa tersosialisasikan bagaimana prestasi dari cabang menembak ini juga bisa go internasional. Jadi tahapannya kan ada PON, dari PON itu kita bisa menseleksi atlet yang baik. Contoh hari ini kita menghadapi PON. Tapi pada saat yang sama, tahun depan kita persiapan SEA Games. Otomatis paling dari atlet-atlet tersebut lah persiapan untuk SEA Games. Kemudian pada saat persiapan SEA Games kita juga persiapan Youth Olimpiade 2026. Pada saat itu kita persiapan Asian Games di Jepang. Dari beberapa kejuaraan multi event itu ada kejuaraan-kejuaraan single event yang harus sering kita ikuti untuk perayaan ranking. Jadi petembak itu ada rankingnya. Jadi semakin banyak kita ikuti kejuaraan-kejuaraan yang berbobot, itu rankingnya akan menjadi kelihatan baik lah. Kita ada beberapa atlet yang rankingnya cukup bagus lah di dunia, belasan lah. Kalau putri itu ada Citra, Fatur juga masuk di belasan dunia. Itu karena dia sering ikut di beberapa event besar dan posisinya baik. Jadi ini yang perlu juga diketahui untuk seluruh penggiat olahraga, bahwa ranking itu juga menjadi tolok ukur sendiri dalam rangka perebutan kuota olimpiade. Jadi di samping kuota yang diperebutkan juga ada ranking. Nah, jadi kita harus tapi mengejar ranking kan kaitannya dengan apa ya? Dengan uang yang banyak, karena harus mengikuti lomba di banyak tempat gitu. Itu yang paling penting. Kemudian harapan saya makin banyak atlet yang bergabung di menembak ini, pilihannya akan makin banyak. Ya, jadi contoh kita melihat seperti India itu menembak menjadi kalender pendidikan, jadi kalau kita mengikuti lomba menembak di India itu, satu nomor itu bisa 1 minggu karena jumlahnya banyak sekali. Nah, begitu banyak sekali petembaknya, otomatis pilihannya federasi itu banyak. Nah, jumlah atlet kita nggak banyak, ya. Itu yang jadi masalah. Ini PR lagi nih, memang harus minat dari calon atlet itu sendiri juga harus terlihat gitu dari sekarang ya Pak ya. Nah itu balik lagi sih sebenarnya dengan sekarang progres dari cabang menembak ini kan melihat prestasi. Memang sih benar, tadi Bapak di awal bukan hanya prestasi saja sebenarnya yang difokuskan. Tapi kan kalau masyarakat nih kebanyakan di usia dini ya Pak ya, mereka melihat dari prestasi mana yang meningkat, wah kayaknya boleh juga nih untuk diikuti seperti itu. Nah tapi Pak Siswanto, apa sih juga yang menjadi rencana selaku Ketua Harian nih Pak, melihat program dan juga kebijakan yang dilakukan oleh Pak Ketum ini kan nampaknya benar-benar melakukan perubahan drastis Pak. Apalagi terlihat juga nih dari prestasi yang semakin meningkat. Rencana untuk ke depannya Pak, bukan hanya atlet ini fokus dengan prestasinya, tapi bagaimana mereka benar-benar cinta banget sama yang namanya cabang menembak ini. Yang jelas memang sesuai dengan kebijakan yang disampaikan oleh Ketua Umum kami itu, kita membuat satu program-program latihan, misalnya ada yang kita pisahkan, ada youth, ada junior, ada yang putra, ada putri, ada semuanya kita pilah-pilah kemudian. Nah setelah dari situ nanti kita melihat juga kenapa seseorang ini tidak bisa maju-maju. Nah ini kita juga ada dari psikolog kita yang akan membuat mereka untuk membuat sesuatu itu. Bagaimana, apakah mindsetnya, apakah pikirannya, apa bajunya seperti itu gitu. Nah sehingga dengan demikian kita bisa melihat setiap progres kegiatan itu agar kelihatan semuanya, kelihatan sekali Pak. Dari masing-masing atlet, dari masing-masing itu kelihatan sekali. Sehingga program-program yang dibuat oleh kita buat dengan kebijakan yang disampaikan oleh Ketua Umum itu bisa berlanjut dengan bagus gitu. Tetapi kita perlu ingat bahwa kita untuk akademi menembak ini aja punya waktu 6 tahun Mbak. Dari SMP sampai naik SMA. Kalau dari SMP sampai SMA ini kita tidak bisa juara setelah dia kuliah habis.
Karena kuliah itu tidak mungkin lagi ke perguruan tinggi yang bisa memberikan izin sepenuhnya kepada siswanya untuk ikuti pertandingan itu. Baik, nampaknya nanti kita masih akan melanjutkan kembali. Kita harus jeda dulu sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga. Ya, para pecinta olahraga, tidak terasa kita menuju ke segmen akhir. Tentu banyak sekali target dan juga harapan yang nantinya akan disampaikan oleh Ketua Umum PB Perbakin dan juga dari Ketua Harian. Tapi Pak, tadi juga Pak Ketua menyampaikan bagaimana nih para atlet untuk bisa bersaing bukan hanya banyak-banyakan poin, tapi juga ranking mereka yang harus dilihat, karena ini kan persaingan dunia tidak sembarangan gitu ya Pak ya, apalagi menuju Olimpiade 2024. Nah, apa yang dilakukan katakanlah target dari PB Perbakin untuk bisa mereka nih menaikkan dari ranking itu, Pak? Jadi menembak ini kan ada senjata, ada pakaian, ada perlengkapan. Ya tugas kita menyiapkan perlengkapan terbaik untuk dia. Jadi tidak mungkin kita suruh bertempur dengan senjata lama, ya. Karena pasti teknologi yang baru itu pasti akurasinya lebih bagus. Ya, tugas kita lah melihat itu. Ya, tugas kita lebih. Tapi ya kembali lagi, the man behind the gun. Ya, jadi setiap merek senjata itu juga ada juaranya. Jadi tugas kami lah meyakinkan pada petembak, kalau kamu sudah yakin pada salah satu merek senjata, itu pakai itu aja. Jangan sering ganti-ganti senjata. Karena pada sering ganti senjata itu pasti ada penyesuaian baru. Ini semuanya saran dari kita dan saran dari para pelatih kan untuk yang terbaik bagi atletnya. Apa yang sampaikan Mbak tadi bahwa memang ini pertandingan skor. Jadi siapa yang skornya baik, ya dia yang main. Jadi pada hari kita lomba saya cuma lihat skornya aja. Oh, skor kamu jelek. Hari ini kita belum tidak melihat skor yang bagus, ya kan? Belum ada yang skor yang mendekati perolehan Asian Games, ya kan? Apalagi Olimpiade. Jadi kembali lagi mental bertandingnya harus sering dilatih sehingga dia tidak turunnya banyak. Jadi skor itu nggak mungkin naik. Jadi kalau hari ini saya latihan 630, kemudian lomba harapan saya di 632, nggak mungkin, turun pasti. Jadi kalau naik itu kayak mimpi tuh, nggak pernah skor naik. Tidak menutup kemungkinan mungkin. Nggak pernah lihat tuh skor lomba lebih tinggi dari latihan, nggak pernah ketemu. Mungkin ada dukunnya bagus kan. Nggak pernah ketemu. Baik, gitu. Pak Sis bagaimana nih mungkin pendapatnya? Apakah memang cara, ya memang tidak mudah juga Pak, balik lagi ya Pak ya, untuk bisa anak-anak ini fokus, apalagi dengan gaya dan budaya Indonesia gitu ya Pak ya, bagaimana mereka juga harus dilihat dari pola latihan mereka, terus juga katakanlah pola hidup mereka ini kan sangat berpengaruh juga nih Pak. Nah kalau Bapak bagaimana nih melihat penguasaan atau ranking dari para atlet ini? Ya seperti yang sampaikan Bapak Ketum tadi. Jadi katakanlah sekarang bertanding itu 602 misalnya. Terus yang juara satunya itu 605 misalnya. Kita nggak mungkin dalam waktu 3-4 bulan itu menembus tiga butir aja belum tentu. Tiga poin belum tentu bisa, dan bahkan mungkin cenderung turun gitu. Nah, oleh karena itu disitulah letaknya fungsi dari psikolog tadi itu untuk bisa merubah mindset dia. Bagaimana dia tidak memikirkan nilai, bagaimana tidak memikirkan waktu supaya terjadi seperti itu. Meskipun ya terus terang aja setiap kali bertanding itu beliau ini selalu menekan mereka itu apalah gitu, tapi ya tetap aja susah untuk naikinnya. Baik, dan memang juga yang menjadi poin penting adalah dukungan bukan hanya latihan, tapi juga bagaimana peralatan, perlengkapan, fasilitas itu juga harus menjadi dukungan ya Pak ya, untuk mereka bisa mencapai target dari mereka selaku atlet yang berprestasi. Nah terakhir mungkin Pak Ketum,
apa yang memang harus dilakukan oleh calon muda, maksudnya calon atlet muda ini Pak, untuk mereka bisa mencoba cabang menembak ini, karena dengan progres yang begitu luar biasa, prestasi juga akan terlihat kok di Perbakin ini. Silakan Pak. Harapan saya banyak orang yang bergabung di menembak, terutama usia-usia muda, usia-usia youth ya, karena semakin banyak bergabung menembak, pilihan kita akan menjadi baik. Kemudian membina menembak, apa yang disampaikan Pak Aziz tadi, nggak tiba-tiba, ya, nggak tiba-tiba. Saya ngobrol dengan pelatih India, kamu berapa tahun membuat atletmu menjadi juara Olimpiade? 9 tahun. Jadi untuk punya waktu 9 tahun dengan konsisten, itu nggak gampang. Ya, nggak gampang. Apalagi sampai Pak Aziz tadi, kalau dia mulai dari SD, SMP, kalau dia SMA belum bagus, kuliah akan makin sulit. Ya, kuliah akan semakin sulit. Jadi kalau dia bisa bergabung mungkin usia 12, 13, ya kan? Nah, nanti SMA dia pasti akan baik lah, waktu kurun waktu 6 tahun kalau programnya baik, ya, kalau pelatihnya baik. Nah, kemudian juara ini sebetulnya kalau saya sampaikan, juara ini hanya apa ya, keberuntungan. Keberuntungan menjadi juara itu. Ya. Karena skor yang dicapai, semua atlet mampu mencapai skor itu pada saat berlatih. Nah, pada saat bertanding kembali lagi kan, siapa yang punya laki pada waktu kejuaraan itu. Baik. Harapan saya kita memiliki luck pada saat besok bermain di Paris ini, sehingga kalau kita bisa juara di situ, otomatis banyak orang ingin bergabung di menembak. Oh, ini ada juaranya ini. Kalau kita belum ada juara nggak bisa. Ya, kita bisa juara SEA Games 2019 kan? Nah, kita agak dilihat, ya. Kemudian kita bisa bertahan lagi di SEA Games Vietnam. Kita agak dilihat lagi, ya kan? Kita tiba-tiba kemarin bisa dapat medali emas di Asia. Nah, agak terlihat lagi, kan gitu. Nah, harapannya dengan perolehan medali ini bisa menarik minat para generasi muda untuk bergabung di cabang olahraga menembak. Baik. Mungkin dari Pak Sis, singkat saja Pak, waktu kita sangat terbatas, apa yang menjadi target untuk kedepannya Pak, untuk atlet dan khususnya di cabang menembak ini? Ya, kita berharap semakin hari itu semakin bertambah peminat atlet itu, terutama saya berharap tadi seperti penyiaran dari media massa itu menyampaikan bahwa olahraga menembak itu untuk umum. Baik. Gitu. Karena beberapa kali ini orang masih bertanya kepada saya, Pak, boleh nggak saya nembak gitu loh. Sehingga mereka berpikir bahwa nembak itu masih domainnya polisi dan tentara gitu loh. Maka dengan nembak sekarang di anak yang kecil-kecil sekarang itu ditayangkan, terus-menerus, maka orang mikir, oh ternyata orang ini boleh nembak gitu. Jadi memang kesempatan bagi siapapun boleh ya Pak ya, bagaimana mereka ini bisa konsisten, fokus dan juga terus latihan untuk kejadian terbaik bagi atlet berprestasi nantinya, khususnya pada cabang menembak kali ini. Terima kasih Pak Ketum dan juga Pak Sis sudah hadir dalam Bincang Olahraga edisi kali ini. Saatnya saya Suara Madinah undur diri, kita akan merasa bangga dan juga tentunya mendoakan bersama, memberi dukungan untuk kesuksesan dan kelancaran untuk seluruh atlet yang nantinya akan diberangkatkan pada Olimpiade Paris 2024. Saya Suara Madinah undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.